Salam dan berbahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Odilia Tati Mariati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama rekan saya, Ibu Elizabeth Meli, guru kelas 1 SD Yosudarso. Mari selamat menyaksikan. Ibu Meli, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabar saya baik. Luar biasa baik ya Bu, puji Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini Bu Meli sudah mau meluangkan waktu bersama saya untuk kita ngobrol sebentar ya Bu ya. Iya, silakan. Jadi untuk obrolan kali ini tujuannya saya akan melakukan coaching praobservasi bersama Ibu ya, supaya nanti pas observasi atau supervisi, Ibu bisa melaksanakan observasi dengan lancar, lebih percaya diri, begitu Bu. Iya. Nah, untuk kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sama Ibu. Boleh Bu? Silakan, boleh. Hari kita mulai ya Bu ya. Nah, untuk yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada supervisi besok itu adalah menyelesaikan penjumlahan bilangan sampai 20. Menyelesaikan penjumlahan bilangan sampai 20 dengan cara menghitung maju. Oh, dengan cara kan banyak cara untuk topik besok, pertemuan besok itu dengan cara menghitung maju. Oh, menghitung maju ya. Berarti penjumlahan sampai 20 menggunakan hitung maju ya Bu ya. Baik Bu, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu kira-kira besok itu bagaimana? Kalau untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran besok itu adalah saya ingin mengaktifkan siswa di kelas saya, karena sebagian besar di kelas saya itu hanya sebagian yang aktif, selebihnya itu cenderung pasif. Kemudian yang pasif itu juga pemahamannya juga kurang. Jadi saya ingin meningkatkan pemahaman dan keaktifannya itu. Oh, berarti meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa tentang penjumlahan ini ya, materi penjumlahan ini, dan menggunakan metode tadi menghitung maju. Iya. Lalu untuk area pengembangan ini pasti akan menggunakan metode ya Bu. Ya. Metode pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan? Karena keaktifannya itu kurang dan sebagian besar ada yang mampu dan sebagian kurang mampu, jadi saya ingin mengelompokkan anak-anak itu jadi dibagi kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada siswa yang mampu dan ada yang kurangnya itu, jadi biar sebagai tutor sebaya. Oh, berarti pengelompokan tutor sebaya tapi dicampurkan Bu ya? Iya, dicampur yang mampu dan yang kurangnya gitu. Oh, berarti kalau seperti itu bisa masuk ke dalam strategi pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Bu? Iya, seperti itu. Ya, oke. Berarti strategi pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan strategi apa Bu? Ya, itu diferensiasi. Nanti kegiatannya itu akan
dalam prosesnya ada dikelompokkan, ada yang mampu dan tidak mampu di dalam satu kelompok itu, jadi biar bisa jadi membantu teman yang kurang, mengajarinya sebagai tutor sebaya. Oh iya. Kemudian untuk mungkin diferensiasi kontennya juga, karena nanti saya akan coba berikan, setiap kelompok itu memberikan tugas yang berbeda, tidak sama tugasnya, seperti itu. Berarti strategi yang Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten. Iya. Di dalam proses itu nanti Ibu akan melakukan langkah tutor sebaya untuk Iya. saling mengajari ya. Iya. Dan untuk kontennya pasti dalam kelompok itu akan memberikan soal yang berbeda Iya. sesuai kemampuan anaknya. Iya. Itu baik ya. Baik Bu. Nah, lalu selanjutnya kalau untuk penilaiannya seperti apa Bu? Kalau untuk penilaiannya, mungkin ketika dalam kerja kelompoknya itu prosesnya dinilai, Iya. kemudian selain itu penilaian di akhir sebagai mengukur kemampuan nanti setiap anaknya, nanti akan diberikan tugas sendiri-sendiri secara mandiri, mengerjakan soal secara tertulis. Oh, berarti soal individu secara tertulis Iya. ya. Oh, baik. Nah, Ibu untuk observasi ini kira-kira kita mau melakukannya kapan, Bu? Besok Besok hari hari apa ya? Rabu. Rabu, tanggal Oh iya Bang, bukan hari Rabu, hari Kamis. Oh, hari Kamis. Hari Kamis besok tanggal 10. 10 Oktober ya? Iya, Ini kita lakukan di jam keberapa, Bu? di jam pertama, Di jam pertama. 1 kedua. Oh, jam pertama dan kedua ya, Bu Iya. ya. Oh, baik. Ibu, terima kasih. Ini kita sudah di penghujung. Saya mohon izin juga mungkin nanti kita ketemu lagi di dalam observasi. Saya Iya. akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melihat proses observasi ini. Bolehkah, Bu? Boleh, Boleh. silakan. Dan nanti setelah observasi pun saya mungkin akan meminta waktu dengan Ibu, kita ngobrol lagi pasca observasinya. Iya. Apakah berkenan, Bu? Enggak, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ucapkan semoga besok kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Apa yang Ibu harapkan juga bisa tercapai dan Amin. semuanya berjalan sesuai harapannya, Bu ya. Ya, amin, Ya, amin. terima kasih banyak ya, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Wow, semangat sekali. Bagaimana kabar hari ini? Ya, hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semuanya fokus ke depan, kita ambil sikap berdoa bersama-sama. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, anak-anak siap belajar hari ini? Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, Bu Meli mau cek dulu, apakah hari ini hadir semua? Hadir, puji Tuhan, hari ini semua anak dapat masuk ya. Kita semangat belajar, masuk setiap harinya. Nah, sebelum memulai belajar, biar badan kita fokus, segar, tidak lemas, tidak ngantuk, kita olahraga dulu. Ya, olahraganya mulai dari tangan, kelanjutnya dengan badan. Anak-anak kita menggambar bilangan dengan tangan dulu. Mana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Berdiri. Sekarang pakai kepalanya. Ya, menggambar bilangannya pakai kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan pinggul dan pantatnya. Ya, keluar, takut nabrak dari itunya, keluar dari bangkunya biar bisa goyangnya. 1, 2, 3, 4. Lurus, belok, lurus. 5, lurus, gendut, topi. 7, set, set. 8, goyang, goyang. 9, set. 10. Iya. Sudah? Badannya lentur? Iya, silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini bagaimana badannya, sudah enak? Dah. Hari ini kita akan belajar. Belajarnya tentang apa ya? Kemarin kita sudah belajar membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan. Hari ini kita akan maju ke materi yang baru, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Gambar apa yang tampak? Ada ikan. Tunjuk tangan satu-satu, jawabnya tidak rebutan. Arya lihat apa? Arya lihat ikan. Tanti lihat orang. Amel lihat pohon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ini ikannya ada 13 ikan koi. Ini ada bapak pegang apa? Pegang ember. Kira-kira di embernya isi apa? Ada air? Ada apa lagi? Ada ikan lagi sepertinya. Apakah benar ada ikan? Kita baca cerita selanjutnya. Paman Husin menambah 3 ikan lagi ke dalam kolam. Berapa banyak ikan koi di dalam kolam sekarang? Mereka sedang mengamati kolam ikan. Ternyata di kolam sudah ada berapa? Tadi 13 ikan ditambah lagi 3 ikan. 13 ditambah 3 ikan. Ya, 13 ditambah 3. Ini tanda apa? Sama dengan. Dibaca ulang kalimat matematikanya. 13 ditambah 3 sama dengan 16. Tanti bisa langsung menyebutkan 16. Bagaimana caranya? Coba, tadi Tanti bisa langsung menyebutkan 16. Bagaimana caranya? Ya, kita mencobanya.
nanti kita coba di dalam kelompok ya. Kita akan mencoba di dalam kelompok. Ibu Beli akan bagi kelompok ya. Akan bagi kelompok. Ibu Meli minta Revan maju. Maju Revan. Yuli, Nathan, Jason, Adit, satu lagi, Anugrah. Sudah lima, cukup 5 kelompok saja. Maju sini, geser sayang. Sini, geser. Nanti Yuli pilih teman. Nanti yang disebut ke belakangnya ya. Yuli pilih teman. Tasya. Revan pilih teman. Ke belakangnya sayang. Arya. Sudah dapat? Sudah dapat? Cari yang teliti. Di dalam di dalam kerjanya di dalam saja. Di bawah ya, ambil pensilnya. Bareng-bareng bekerjanya. Pakai itunya, baris bilangannya dipakai. Yulinya diajari. Temannya diajari. Bekerja sama. Kelompok bekerja sama. Kelompoknya Tasya. Ya, Tasya dengan Yuli silakan maju. Di bawah hasilnya presentasikan kepada teman-teman berapa ditambah berapa hasilnya berapa gitu tadi disebutkan. Siapa yang mau bicaranya? Tasya atau Yuli? Tasya yang bicara, Yuli pegang. Ya, nanti Tasya sampaikan kepada teman-teman dan sebutkan hasilnya. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Silahkan. Tasya. Menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya, berapa itu soalnya? Yang keras suaranya, Neng. Hasilnya berapa? Kita lihat dulu. 8 tambah 5. 8. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa berhentinya? 13, betul? Betul. Tepuk jempol buat kelompok Tasya. Tepuk jempol. Jempol. Salut. Ya, hebat betul semua.
Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar ya. Tadi tentang apa? Penjumlahan dengan cara menghitung maju ya. Kita ingat apa namanya? Bilangan yang di depan sebagai apa? Titik awal. Bilangan yang berikutnya soal apa? Bilangan yang berikutnya itu untuk langkahnya ya. Itu harus kalian ingat baik-baik. Selanjutnya Bu Meli mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak sudah belajar tadi penjumlahan dengan cara menghitung maju. Tadi kan anak-anak sudah berkelompok ya, betul tidak? Betul. Seru tidak belajarnya? Bisa tidak belajarnya? Bisa. Ada yang sulit? Ada yang sulit tidak? Tidak. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Ya, hebat. Berarti anak-anak sudah paham. Nanti kita pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan penjumlahan dengan cara yang lainnya. Kalau tadi kita belajar dengan cara melangkah maju, menghitung maju. Kalau nanti pertemuan selanjutnya kita menggunakan cara yang lain ya. Sekarang udah waktunya mau olahraga. Silakan nanti anak-anak siapkan baju olahraganya, ganti baju di toilet. Siap? Siap. Ya, selamat pagi anak-anak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Elizabeth Meli, dan saya pada kesempatan ini juga ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Pak Luki Firmansyah. Terima kasih Bu Meli, terima kasih Pak Luki atas kesempatan yang baik ini. Ya. Baik, mari kita awali dan kita mulai coaching pasca observasi kita kali ini. Bu Meli, selamat siang. Selamat siang Ibu Tati. Nah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita bisa duduk bersama lagi ya Bu ya. Ya. Nah, ini kita ngobrol terkait hasil observasi kita yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Namun sebelum itu saya bertanya bagaimana nih Bu perasaan Ibu ketika kemarin saya melihat pembelajaran Ibu di kelas. Perasaannya karena ada yang datang berkunjung ke kelas saya, excited ya. Anak saya excited, saya juga benar-benar berusaha mempersiapkan gitu. Excited. Ada, jadi sebelumnya sudah saya sampaikan ke anak, nanti ada yang mau ikut belajar bersama kita. Mereka penasaran, pikir mereka itu mau ada teman baru, ternyata kok ibu guru lagi yang mau ikut belajarnya, seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Meli. Ternyata memang suatu hal yang baru untuk murid di kelas Ibu, karena Ibu bilangnya ada yang mau belajar, dikiranya temannya, padahal guru juga gitu ya Bu. Terima kasih banyak. Nah, untuk tujuan pasca observasi ini, saya itu akan menyampaikan beberapa hal temuan saya terkait ketika saya kemarin melihat observasi Ibu di kelas nih Bu ya. Jadi saya bukannya mengajari, tapi ada beberapa hal yang saya temukan kemarin di kelas sebagai masukan untuk Ibu, mungkin nanti biar pembelajarannya bisa lebih menarik lagi, seperti itu ya Bu ya. Boleh kan Bu? Boleh. Boleh, oke. Bu, nih pertanyaan saya ini gini, Ibu bisa gak ceritakan lagi area pengembangan apa yang Ibu sudah lakukan kemarin di observasi kelas, lalu apa namanya, strategi apa sih yang Ibu pakai dan langkah-langkah itu seperti apa sih? Ya, kemarin yang saya strategi yang ingin saya sampai itu saya ingin anak saya itu lebih aktif dalam kegiatan belajar, karena sebelumnya saya
amati dalam kegiatan belajar sebelum-sebelumnya itu anak itu cenderung pasif. Hanya sebagian yang aktif jadi dari satu kelas itu dari 11 anak yang mungkin aktif hanya sekitar 5 atau 6, selebihnya itu cenderung pasif. Kemudian pemahaman juga yang pasif itu yang hasilnya juga kurang. Mungkin jadi kemarin itu saya ingin meningkatkan pemahaman dan juga keaktifan dalam kegiatan belajar seperti itu. Berarti kemarin itu langkah-langkah kegiatan juga Ibu sudah mengarah untuk anak lebih aktif ya Bu? Iya. Itu langkahnya itu seperti apa ya kemarin itu? Kemarin langkahnya itu saya membagi kelompok. Biasanya kan kalau sebelum-sebelumnya saya hanya membagi 2 kelompok berdasarkan kelompok piket biasanya kan hanya bagi 2 berdasarkan kelompok piket. Karena dari anggotanya 5, anggotanya 6, jadi yang hanya bekerja itu hanya dari 5, 6 itu ya 1, 2 yang bekerja, selebihnya hanya dompleng, hanya ngikut aja. Tapi sekarang kemarin saya coba kelompoknya itu dibaginya itu jadi lebih banyak, dibagi 5 kelompok, jadi satu kelompok itu beranggota 2, ada yang 3. Jadi anak itu semua terlibat karena jumlahnya lebih sedikit dalam kelompoknya, semua berusaha bekerja semua. Biasanya itu kan hanya 5, kalau 5 itu yang kerja 2, yang ngikut aja 3, yang gangguin 3 gitu teh. Selebihnya kalau kemarin saya coba baginya 5 kelompok, jadi satu kelompok itu 2-3 orang. Saya lihat jadi bekerja semua seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Nah, dari kegiatan kemarin Ibu, dengan Ibu sudah mencoba mengelompokkan seperti itu nih. Iya. Apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum nih dengan pembelajaran kemarin ini? Kalau dikatakan berhasil, dikatakan 100% saya belum merasa sampai maksimal 100%. Tapi kalau dari pengamatan saya amati ketika aktivitas belajarnya, kemudian dari hasil belajarnya saya amati, saya pede lah 85 sampai 90 lah. Saya pede anak lebih aktif gitu. Kalau sampai 100% karena masih ada 1-2 anak ya yang belum maksimal gitu. Kalau sampai 90% saya pede, saya bisa mengakui 90% kegiatan belajar itu anak lebih aktif. Oke, luar biasa ya Bu. Berarti keberhasilannya sudah dari 85 sampai 90. Iya. Berarti kalau begitu berarti masih ada kekurangan menurut Ibu dari pembelajaran kemarin itu? Kalau dari strategi mungkin kekurangannya untuk anak-anak tertentu, mungkin karena dasar anaknya juga ada spesial ya, jadi pemahaman dari awalnya kurang, jadi untuk itu masih cenderung diam, jadi harus lebih itu lagi 1-2 sih, tidak. Oh, berarti karena memang pemahaman anaknya Ya. yang masih kurang, jadi akhirnya menurut Ibu ini masih ada hambatan ya. Ya. Nah, dari hambatan yang tadi Ibu paparkan nih, anak, terutama untuk anak ya. Ya. Kira-kira menurut Ibu apa sih solusi untuk bisa meningkatkan pemahaman anak ini, terutama yang 1-2 ini yang masih kurang ini? Ada nggak solusi lain selain kegiatan yang sudah dikelompokkan dengan tutor sebaik kemarin? Dengan kalau untuk saat ini, selanjutnya saya coba dekati lebih khusus, jadi memberikan pendampingan lebih ekstra untuk anak yang 1-2 ini di saat yang lainnya sudah, dan saya berikan tambahan gitulah pengayaan buat yang lain, yang ini mah saya bimbing secara khusus gitu. Itu di dalam pembelajaran? Dalam kegiatan belajarnya di kelas selanjutnya gitu. Jadi Ibu lebih memisahkan anak itu untuk bisa lebih didampingi secara khusus, ya selebihnya diberikan lebih lagi gitu, diberikan pengayaan. Untuk yang ini saya dekati biar lebih paham gitu. Oh baik, jadi
ada solusi ya untuk menangani pemahaman anak yang kurang ini. Oke. Nah, dari solusi itu apakah sudah Ibu lakukan atau apakah akan Ibu lakukan kapan atau memang sudah dilakukan Ibu? Sudah mulai dilakukan. Sudah mulai dilakukan. Berarti di setiap pembelajaran, bukan hanya materi yang kemarin? Iya. Sekarang kan materi sudah mulai berjalan, kan itu sebagai dasar lebih terus didampingi. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang betul apa yang Ibu Meli sampaikan tadi, dari mulai keaktifan siswa tadi kemarin saya melihat itu memang sudah muncul ya aktif sekali anak-anaknya, karena Ibu sudah mengelompokkan dengan beragam, dengan tutor sebaya, dengan medianya juga, itu mereka terlihat sangat aktif, itu sudah ada. Lalu pembelajaran diferensiasi yang Ibu paparkan di awal juga ada ya, ada diferensiasi kontennya, mereka dibagi dengan beberapa soal yang berbeda ya, itu sangat-sangat nampak. Lalu pembelajaran berdiferensiasi prosesnya juga memang sudah terlihat dari proses mereka ketika mengerjakan soal, lalu berdiskusi, lalu memaparkan hasilnya, itu juga sudah sangat kelihatan. Dan kekurangan yang Ibu tadi paparkan juga ada, memang saya melihat, tapi memang tidak terlalu dominan, tapi Ibu bisa menyadari kekurangan itu luar biasa, dan ada solusi yang Ibu mau lakukan, itu juga sudah luar biasa menurut saya. Jadi Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang boleh diberikan kepada saya boleh berkunjung ke kelas Ibu, melihat pembelajaran Ibu, lalu saya juga boleh ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah, apakah boleh Bu, nanti misalnya di rapat bulanan itu Ibu bisa menceritakan hasil pemaparannya itu gimana Bu? Ya, boleh nanti di-sharekan juga ke teman-teman maksudnya. Iya, di-sharekan ke teman-teman juga hasil pertemuan-temuan kita juga gitu ya. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya Ibu nanti ke depan, selain solusi tadi ya dari hambatan, kira-kira rencana tindak lanjut apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan nanti ke depannya supaya pembelajaran Ibu lebih menarik lagi, atau lebih anak juga lebih antusias dalam belajar, itu kira-kira apa Bu? Mungkin sayanya juga harus lebih eksplor lagi ya dengan cara-cara atau model-model pembelajaran. Kemudian untuk anak yang memang kurang, mungkin saya juga harus berikan bimbingan secara khusus. Kemudian untuk teman-temannya juga saya saya minta untuk teman-teman juga untuk membantu teman yang kurang, jadi mendampingi juga gitu, bukan cuma saya, tapi teman-temannya juga bertanggung jawab supaya lebih bisa saling membantu gitu. Ya, luar biasa nih tindak lanjutnya, semoga ini benar-benar bisa menginspirasi kami juga ya Bu ya, teman yang lain juga. Jadi dari kesimpulan coaching kita ini, dari percakapan kita ini, ternyata memang keberhasilan dalam suatu pembelajaran itu, kita sebagai guru itu harus bisa menentukan strategi-strategi yang tepat, terutama kalau kita mengalami hambatan yang terjadi di kelas begitu. Jadi kita harus bisa peka hambatan itu, lalu kita cari solusi yang terbaik supaya pembelajaran kita bisa lebih bermakna untuk murid kita ya. Nah, Bu Meli, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu. Lalu menurut Ibu juga kesimpulan dari yang sudah kita lakukan ini kira-kira apa Bu? Yang dari mulai lalu observasi dan pasca ini, obrolan kita ini juga, menurut Ibu gimana? Berarti kalau saya simpulkan, jadi kalau dalam kegiatan belajar itu butuh kita butuh orang lain juga. Jadi maksudnya bisa memberikan sambil saling sharing ide, kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian untuk perbaikan kita bisa menerima saran atau pendapat dari orang lain juga. Kemudian di saat kita memang kita tidak, mungkin ada sesuatu kesulitan pada diri kita, kita bisa
bertanya juga pada orang lain gitu. Terima kasih Bu Meli, luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin saya akhiri untuk coaching ini, tapi sebelum diakhiri saya meminta umpan balik dari Lucky sebagai pelajar praktik saya. Baik, terima kasih Bu. Siapa namanya? Bu Meli. Ibu Meli. Kalau dilatih kok kayak tegang ya, biasa aja ya. Santai aja ya. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Bu Meli sudah berkenan untuk di supervisi atau diobservasi oleh Bu Odi, Bu Dilia, karena kebetulan memang di aksi nyata 2.3 itu diantaranya Bu Odi harus berperan sebagai coach ya Bu ya, berperan sebagai observer, mengobservasi teman sejawat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Bu Meli berkenan untuk diobservasi yang dimulai dari runtutan percakapan praobservasi, kemudian Ibu Odi juga langsung mengobservasi Ibu di kelas. Tadi terima kasih ya Bu sudah memperlihatkan kepada saya video Ibu ketika percakapan praobservasi. Ketika Ibu juga memperlihatkan video sedang mengobservasi Bu Meli, terima kasih. Dan saat ini kita di tahapan ketiga ya Bu ya, di pasca observasi ya. Pasca observasi di sini ada percakapan antara observer dengan yang disupervisi ya Bu ya. Di antaranya tadi saya melihat tujuan yang ditetapkan oleh Ibu dapat tadi ya Bu ya, tujuan dari percakapan tersebut. Kemudian saya melihat dari Bu Edi juga tidak menggurui ya Bu ya, semuanya menggali apa yang menjadi potensi dari Ibu untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian saya juga melihat ada proses kreatif antara Ibu dengan Bu Edi. Nampak percakapan dua arah dan rekan sejawatnya itu berarti ke Ibu yang lebih banyak bicara ya Bu ya. Karena memang coaching ini seperti itu Bu. Jadi kita hanya menggali, memantik itu yang lebih banyak bicara sampai tadi Ibu mempunyai sebuah tindak lanjut dari percakapan yang sudah Ibu sampaikan apa, kemudian kesimpulan dari percakapan Ibu apa tadi ditanyakan oleh coach atau Bu Diri sudah bisa terjawab semua. Nah harapannya ya Bu ya, dengan adanya supervisi klinik seperti ini atau supervisi akademik seperti ini memang terus berkesinambungan ya Bu ya. Jadi tugas supervisi itu kita boleh minta ke rekan sejawat, tidak hanya tugas kepala sekolah ya Bu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita atau posisi kita sebagai pendidik untuk mengetahui kekurangan ataupun kelemahan, tapi bukan untuk dijadikan sebuah apa ya hal yang tidak bagus, bukan, tapi dalam arti ini untuk meningkatkan kita untuk lebih baik lagi ya Bu ya. Karena kan memang saya juga sama senang kalau bersupervisi itu walaupun kadang ada geng-geng gitu ya. Semua gitu ya. Persiapannya harus matang, tapi kalau terbiasa akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membudaya ya Bu ya. Nah, jadi saya tarik kesimpulan dari percakapan tadi, saya bisa melihat kemitraannya hidup, proses kreatifnya hidup, kemudian bagaimana coach ini memaksimalkan coaching terhadap percakapan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Semoga Ibu selalu mendukung apa yang dibutuhkan oleh Bodi, karena memang beliau sedang mengikuti pendidikan berpenggerak untuk tahun ini. Itu mungkin Bodi tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itulah video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih.